Kurang jelas suaranya, diputar sedikit. Mohon izin Majelis Hakim. Ya. Mohon izin sebentar. Ya, silakan. Kami mohon pada para penasihat hukum juga untuk memperlihatkan atau melihat kembali kartu tanda anggota penasihat hukum dan izin untuk berprakteknya. Demikian. Silakan ditunjukkan. Mohon izin, kebetulan ada salah satu jaksa di ruangan terdakwa, kami untuk mendampinginya atau untuk mencek kembali. Ya. Jaksa, siapa? Yang penting itu masih masa berlakunya ya, surat kuasa izinnya. Kelihatan. Ini saya sama jaksa ya, nggak kelihatan di layar. Enggak, saya tidak begini. Ini tim jaksanya kita tunjukkan, tunjukkan di sini saja. Di sini, jaksa boleh lihat yang di sini, ya. Karena ini kan kita menggunakan fasilitas daring, ya. Jadi harus terekam di dalam proses daring ini. Ya, memang boleh jaksa nanti lihat, ya. Ini kuasanya, ya. Bagaimana terlihat Majelis Hakim? Iya, bisa dilihat. Saya juga lihat nih. Yang penting tanggal berlakunya masih berlaku ya? Ya, tanggal berlaku. Berlaku ya. Saya aja Anda lihat dari sini ya. Oke. Jadi kita sumpahnya yang diminta oleh jaksa. Apakah Pak Jaksa bisa melihat nama yang tersebut di dalam dokumen ini? Pak, itulah makanya kami menempatkan salah satu JPU, Pak, ada di sana kan untuk melihat di sana secara langsung. Baik, saya bertanya kepada jaksa tim di sana, makanya nanti saya tunjukkan juga. Lihatin sama jaksa yang di sana, Pak. Oke, Bapak terlihat apa tidak? Saya sudah ada perwakilan di sana, secara fisik kita sudah lihat. Kalau bertanya, Bapak lihat di salah satu perwakilan jaksa yang ada di P16A, itu sudah ada di sana, Pak. Ya, saya tunjukkan ya, ini Pak ya, saya tunjukkan. Tolong diperiksa satu-satu, karena kan semuanya dicek satu-satu ya. Dan kita mengandalkan teknologi, jadi kita gunakan. Kalau Bapak tidak lihat, berarti saya sampaikan kepada yang melihat di sini, ya, yang langsung ini, ya. Silakan periksa. Ya. Ya. Oke, ya sudah terlihat ya. Aslinya saja, minta aslinya. Minta aslinya, Bu. Asli yang itu. Kalau pas itu kan asli kartu advokat. Biarin terlihat atau tidak. Karena sidang ini harus betul-betul material. Ya, Pak Jaksa. Ya. Pak Jaksa. Kami lihat, Pak. Sudah Terlihat. Lihat, Pak, terlihat. Nama siapa di sini? Tidak lihat. Ya, silakan perlihatkan kepada jaksa yang ada di sana. PU. Teguh Santoso, jaksa di sana tidak lihat ya. Yang lihat adalah jaksa di sini. Ya. Oke ya. Kita akan cek satu-satu keabsahan ini penting. Iya. Terlihat namanya Pak Jaksa dan Bu Hakim? Kalau dari Tidak terlihat, pasti. ini dibacakan nanti yang jaksa di sana ya. Kan kita menggunakan teknologi, kami mau mengikuti dulu ya. Fahmi Yanuar Siregar. Kita tes 3 saja, setelah itu yang lain langsung dilihat. Terlihat Majelis Hakim dan juga Pak Jaksa namanya? Bapak namanya itu dibacakan Pak ya? Iya, terlihat atau tidak? Saya mau menegaskan tim saya. Tidak terlihat, namanya saja dibacakan. Oke, cukup ya. Cukup Majelis Hakim? Sudah semuanya ya, sudah dibaca oleh perwakilan dari jaksa. Untuk selanjutnya,
kepada penuntut umum, ada tanggapan lagi enggak terhadap surat kuasa tadi? Ada tanggapan? Mohon izin yang mulia, kami izin berbicara dengan perwakilan jaksa kami yang ada di Polda Bali di tempat. Silakan. Oh iya, gimana? Sambil itu. Sosialisasi. Selamat siang. Ya. Sudah dicek keabsahan dari BA dan kartunya. Jadi sudah dicek untuk kartu tanda anggota sudah sesuai? Sudah, masih berlaku ya? Kartunya, Berlaku ya. Nah, nanti fisik daripada surat kuasa itu untuk diserahkan ke majelis hakim nanti ya. Nah, yang kami ambil. Ya, jadi sudah cukup ya pemeriksaan keabsahan surat kuasa. Cukup dari penuntut umum tanggapannya? Saya cukup Pak, Bu. Ya, sudah cukup ya. Ya, sekarang dan ya ini sudah saya saudara terdakwa atau penasihat hukumnya, apakah sudah menerima surat dakwaan? Baik, majelis. Perkara dari penuntut umum? Baik, terima kasih majelis. Kami sudah menerima ya dan sudah membaca dengan baik. Sebelum surat dakwaan dibacakan, tentunya adalah agenda selanjutnya. Terdakwa IGD Aryastina akan menyampaikan sesuatu. Betul sekali. Silakan. Maaf yang mulia, jujur saya keberatan dengan sidang online karena saya merasa hak saya sebagai warga negara dirampas dan kurang fair. Jadi saya mohon agar sidang ini ditunda atau dilanjutkan dengan sidang langsung tatap muka. Terima kasih. Ya. Ya, sesuai dengan surat keberatan saudara melalui penasihat hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sugi Majelis Hakim yang menangani perkara saudara sudah diterima dan sudah diteruskan pada Majelis Hakim. Nah, Ketua Pengadilan Negeri juga sudah melakukan press rilisnya pada tanggal 7 September 2020 dan telah disampaikan permasalahannya dan tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online. Adapun dasar hukum yang dipergunakan yaitu adanya perjanjian kerjasama MOU antara 3 institusi penegak hukum yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam peraturan nomor 402 garing DU garing H.M.01.1 garing 4 tahun 2020 nomor Cap garis datar 17 garing E garing EJB garing 04 garing 2020 tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan sidang secara telekonferensi. Yang kedua, Sesma nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19 yang ditegaskan di dalam poin angka 7-nya agar melaksanakan persidangan secara elektronik terhadap perkara pidana militer dan jinayat khusus terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi dan ditegaskan dalam poin 8
Tujuannya mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik pimpinan, hakim, pegawai, serta masyarakat pencari keadilan. Dan dipedomani juga SK Dirjen nomor 379 tahun 2020, SEMA nomor 1 tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya tidak ditahan, maka persidangan dilakukan secara langsung tatap muka. Demikian yang kami pedomani, sehingga persidangan ini tetap dilaksanakan melalui telekonferensi atau secara online. Demikian pendapat dari Majelis Hakim. Maaf yang mulia, maaf sekali lagi, mohon maaf yang mulia. Saya tetap menolak sidang dilakukan secara online karena saya merasa hak saya tidak tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini, karena yang mulia tidak bisa melihat gestur saya, yang mulia tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan yang diambil nanti bisa jadi kurang tepat. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi Majelis Hakim tetap berpendapat seperti yang sudah dibacakan tadi, ya. Yang mulia. Ya, bagaimana? Penasihat hukum berbicara. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Jering meminta satu pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan yang adil hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang seksama, tidak menimbulkan keraguan. Pada persidangan ini sudah ada 2 keraguan. Pertama, yang mulia tadi saja sudah bilang tidak jelas dilihat ya waktu pertama kali surat kuasa. Yang kedua, tanda pengenal yang kami tunjukkan juga tidak terbaca. Persidangan ini bukan hanya untuk kepentingan penuntut umum dan hakim. Persidangan ini juga adalah untuk kepentingan Jering dalam konsep satu penegakan hukum yang adil. Kami sudah menyampaikan keberatan, tidak perlu kami ulang lagi. Dan terdapat ruang untuk melakukan sidang langsung dengan 2 cara. Kami sudah menyampaikan juga permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Jering bukan seorang penjahat yang berbahaya, membahayakan nyawa orang lain. Dia adalah seorang yang memperjuangkan kebebasan berpikir. Jadi itu bisa ditempuh. Yang kedua, proses persidangan pidana menempatkan negara memastikan penegakan hukum yang adil. Apabila terjadi kekhawatiran dengan COVID, maka kewajiban negara untuk melakukan penetapan protokol COVID yang tidak menghalangi hak Jering mendapatkan keadilan. Apa itu? Biayai semua dalam peserta sidang untuk rapid test. Jering di rapid test. Semua yang ada di ruang sidang dipastikan semuanya tidak terkena COVID. Itu adalah tugas negara. Bukan dibebankan dengan menciderai kepastian keadilan buat Jering. Jadi dengan demikian, kami tidak mau berpanjang lagi. Kami menolak persidangan ini karena peraturan yang dibuat tidak memberikan keadilan. Ada pintu yang terbuka, tangguhkan Jering status penahanan. Kalau itu tidak mau dilakukan, terlihat ada kepentingan untuk menempatkan Jering memang ditahan. Apalagi kami keberatan yang kedua. Jering ditahan di rutan tahanan Polda, ya dengan alasan LP Kerobokan lockdown. Saya tidak tahu. Tetapi ini menghambas komunikasi kami sebagai penasihat hukum dengan Jering secara leluasa. Dilempar sana, lempar sini, lempar sana. Jadi caranya adalah dengan memberikan penangguhan penahanan agar proses ini adil. Kalau tidak, maka kami tidak menerima persidangan seperti ini. Terima kasih. Ya.
Ya, perlu saya tanggapi. Siapa? Oh, ada tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa? Ya, Yang Mulia. Pertama kami ingin sampaikan juga bahwa terkait landasan hukum Yang Mulia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk menggelar sidang online ini adalah perjanjian dari 3 lembaga, sebagaimana Yang Mulia sampaikan. Yang perlu kami ingatkan bahwa kami menghargai MOU itu, tetapi itu adalah perjanjian kerjasama antar 3 lembaga dan itu tidak mengikat pihak di luar pembuat kerjasama itu. Dan jering terdakwa bukan pihak yang terikat oleh perjanjian itu. Sehingga seharusnya hak jering untuk meminta diadili secara tatap muka itu patut dipenuhi oleh pengadilan. Yang kedua, kalau kemudian dasarnya adalah SEMA nomor 8, kalau tidak salah saya salah kutip tadi. SEMA Surat edaran nomor 8 ya? Sesma. Oh, SESMA. Oke. Kalau tidak salah ada poin yang saya catat bahwa persidangan yang tatap muka langsung adalah persidangan yang terdakwanya tidak ditahan, pidana, dan kemudian sidang perdata, dan khusus untuk pidana yang ditahan sidangnya online. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kesehatan bagi hakim, bagi pencari keadilan, dan peserta yang ada di ruang sidang. Di mana logikanya, Yang Mulia? Kami bertanya kepada Yang Mulia, logikanya di mana? Apakah menjamin kalau ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung tatap muka, apakah menjamin bahwa semua akan sehat? Apakah sidang dengan terdakwa yang tidak ditahan menjamin dia bebas COVID? Faktanya kemudian justru yang lebih terjamin bebas COVID-nya adalah terdakwa yang ditahan. Karena jering faktanya rapidnya non-reaktif, swab testnya negatif. Artinya sampai saat ini jering bebas COVID. Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan yang bebas COVID justru adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa men-tracking terdakwa yang tidak ditahan kemana-mana dia? Siapa yang menjamin bahwa terdakwa yang tidak ditahan tidak terpapar COVID karena pergaulannya, karena perilakunya? Justru ini berbanding terbalik. Justru yang ditahan yang kemudian punya daya lebih bersih sebetulnya dari COVID ketimbang yang tidak ditahan. Kalau kemudian mengutamakan kesehatan, seperti yang rekan kami sampaikan, justru seharusnya kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Itu satu hal. Ini yang kontradiktif. Nah, kalau kemudian terdakwa yang tidak sehat, yang tidak dijamin kesehatannya karena perilakunya tidak bisa dikontrol oleh pengadilan, karena dia tidak ditahan, lalu bisa tatap langsung. Apa alasannya yang ditahan tidak bisa tatap langsung, tatap muka langsung? Ini mencederai keadilan. Yang kedua, ini penggalian kebenaran material. Kalau sidang perdata formil tetap bisa berjalan untuk penggalian formil, kebenaran formil, sidang perdata tetap bisa jalan. Kenapa yang pidana juga tidak bisa jalan dengan alasan ditahan? Lah, siapa yang bisa menjamin bahwa para pihak yang hadir dalam sidang perdata, sidang privat itu juga bebas COVID, sehingga tidak akan mengancam keselamatan dari majelis hakim, dari para peserta sidang, baik mencari keadilan. Ini yang kontradiktif kemudian. Dan MOU itu kemudian diikatkan kepada terdakwa yang notabene secara hukum tidak terikat dengan perjanjian kerjasama. Kerjasama kan mengikat pada pembuatnya. Kenapa terdakwa yang bukan pembuat kerjasama diikat dengan itu? Kemudian hak hukumnya, baik melalui undang-undang kekuasaan kehakiman, begitu Yang Mulia. Jadi kami tadi saja kita sudah diganggu tuh. Lagi bicara tiba-tiba layar mati. Bagaimana kalau itu terjadi dalam pembuktian pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli? Banyak situasi yang membuat kemudian hak terdakwa itu terampas. Sementara belum lagi akses. Oke, belum lagi soal akses orang ya. Hari ini surat kuasa kami tadi diperiksa oleh jaksa penuntut umum, diperlihatkan Yang Mulia diperlihatkan di layar tidak melihat, jaksa penuntut umum di sana tidak melihat, lalu ditampilkan di sini. Lalu akses mana yang diberikan kepada pengacara untuk ada di situ? Kan nggak ada juga akses.
sini karena dia mengantarkan terdakwa, tapi kami pun tidak punya perwakilan di sana. Betapa besarnya akses negara hari ini. Jadi mohon Yang Mulia, ada dua hal. Jikalau kemudian kami menghargai apa yang Mulia sampaikan, kami mengapresiasi itu, tetapi kami mohon ada cara sebetulnya supaya keadilan hak asasi manusia, hak konstitusi dari terdakwa tidak terampas. Ada dua hal tadi yang sudah disampaikan. Mohon dikabulkan penangguhan penahanannya dan kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Kami siap melakukan itu, asal tatap muka langsung. Gitu Yang Mulia. Mungkin ditambahkan yang lain tadi. Izin Yang Mulia. Sudah terwakili ya penasihat hukumnya yang sudah disampaikan panjang lebar tadi ya. Sudah terwakili. Yang Mulia, kasih kesempatan saya bicara dulu Yang Mulia. Ya satu saja ya, tambahannya dari belakang. Satu saja ya. Ya, ini mencederai asas persamaan hukum, equality before the law. Artinya apa? Yang Mulia mengizinkan seseorang yang berada di luar penjara karena alasan seperti itu. Yang Mulia mengizinkan seseorang untuk menghadiri sidang offline. Nah, sekarang posisinya kami menuntut keadilan untuk diperlakukan sama karena kami warga negara Indonesia meminta perlakuan sama, asas persamaan di depan hukum sama. Itu yang kita minta Yang Mulia. Terima kasih. Ya, atas tanggapan dari para penasihat hukum tadi yang disampaikan tadi, bagaimana saya kasih kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada intinya kami penuntut umum sepakat bahwa sidang ini dilakukan secara audit sesuai dengan yang Majelis Hakim tadi sampaikan. Adapun pertimbangan yang kami sampaikan di sini adalah merujuk kepada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban, yang pada intinya mengatakan bahwa saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan majelis hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim dapat memberikan persetujuan. Protes Yang Mulia, protes. Protes Yang Mulia. Ini mengindikasikan bahwa Jerik berbahaya. Kami dulu. Dan dengan klaim selesai disampaikan ya. Nanti kalau sudah selesai memberikan tanggapan, kami akan mengambil sikap karena saudara sudah dikasih kesempatan. Sekarang giliran daripada penuntut umum. Dan untuk selanjutnya kami gilirannya akan mengambil sikap. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan bahwa dari pengertian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 13 nomor 13 tahun 2006 tersebut. Ini berarti bahwa hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian keterangan saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat berwenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merujuk kepada pasal 189 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Dan hal ini berarti hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat 2 KUHP, yaitu keterangan terdakwa diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pemberian keterangan saksi maupun terdakwa di luar persidangan dapat dikatakan